Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Umu dalam materi PAI. PAI-nya ini submapelnya adalah ibadah ya atau fikih ya, untuk kelas 12. Jadi untuk kelas 12 semuanya materinya sekarang kita sudah sampai pada submapel fikih atau ibadah. Nah, materi fikih atau ibadah ini nanti kita akan membahas tentang hudud dan diyat. Apa itu pengertian hudud, apa itu pengertian diyat, kemudian apa aja yang termasuk dalam hudud dan diyat, kemudian hukumannya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Karena kita sistem pembelajarannya masih daring, jadi selalu on terus ya, jangan sampai ketinggalan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Hudud terbagi menjadi beberapa bagian, tapi pada kali ini kita akan mempelajari mengenai zina, qazaf, miras, mencuri, dan menyamut. Hudud dan hikmahnya. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam istilah fikih, berbagai bentuk kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Zina termasuk salah satu bentuk dosa besar. Para ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya adalah haram. La taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berikut ini adalah hukuman zina dalam syariat Islam. Satu adalah rajam, yaitu jenis hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati. Dua, dera, yaitu jenis hukuman dengan cara dicambuk atau dipukul 100 kali atau 50 kali. Tiga, tagrib, yaitu jenis hukuman dengan cara pengasingan atau dipenjara. Dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Qadzaf adalah menuduh zina yang tidak disertai dengan bukti. Qadzaf merupakan salah satu dosa besar, terdapat di dalam surat An-Nur ayat 23. Had atau hukuman bagi pelaku qadzaf terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Berikut adalah hikmah qadzaf. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulis jawaban kalian di komentar. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga berpotensi menghilangkan akal dan juga kesadaran. Minuman keras adalah haram. Terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Berikut adalah bahaya atau dampak minuman keras. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulis jawaban kalian di komentar. Atau syarikoh adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Berikut adalah macam-macam pencurian. Nyamun, merampok, atau hirabah. Hukumnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33. Berikut adalah hikmah dilarangnya mencuri dan hirabah. Denda atau ganti rugi pembunuhan. Kemudian menurut istilah
diat merupakan sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena tindakan pidana. Kepada siapa? Kepada korban kejahatan atau walinya, atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Yang kedua, sebab-sebab ditetapkannya diat. Jadi diat itu wajib dibayarkan karena beberapa sebab berikut ini. Yang pertama, pembunuhan sengaja, ataupun kemarin yang sudah kita kenal dengan qatlul amdi, yang pelakunya sudah dimaafkan pihak terbunuh. Dalam hal ini pembunuh tidak dikisos, akan tetapi wajib baginya menyerahkan diat kepada keluarga korban. Jadi hukum pertama kan ketika seseorang membunuh, yaitu dikisos ketika keluarganya menuntut kisos. Akan tetapi ketika keluarganya tidak menuntut kisos, yaitu dimaafkan masalah kisosnya, maka pindah kepada diat ini. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan secara seperti sengaja atau qatlu syibhil amdi. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah atau pembunuhan karena lalai, yaitu qatlul khata'. 4, pembunuh lari, yaitu akan tetapi identitas sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini semisalnya dia dibebankan kepada keluarga pembunuh. Kemudian yang kelima, kisos sulit dilaksanakan. Nah, seperti apa gambarannya? Ini terjadi pada jinayah ala ma dunan nafsi, yaitu tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Kemudian yang nomor 3 yaitu macam-macam diat. Diat ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang pertama diat mughalladhah atau denda berat. Diat mughalladhah adalah membayarkan 100 ekor unta yang terdiri dari, jadi dari 100 tersebut ada macam-macamnya ya. Jadi 30 itu yang pertama namanya hikkoh. Apa hikkoh tersebut? Unta betina berumur 3-4 tahun. Kemudian yang 30 berikutnya yaitu jat'ah, yaitu unta betina yang berumur 4-5 tahun. Kemudian 40 berikutnya unta hilfah, yaitu unta yang sedang bunting. Jadi jumlahnya semua 100 ekor unta. Itu merupakan diat yang mughalladhu atau denda berat. Kemudian yang kedua yaitu diat mukhaffafah atau denda ringan, jadi agak ringan daripada sebelumnya. Diat mukhaffafah yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta. Jadi sama 100 ekor unta juga. Yang pertama yaitu 20 unta hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun. Kemudian yang 20 berikutnya unta jat'ah, yaitu unta betina berumur 4-5 tahun. Kemudian 20 unta binta makhot, yaitu unta betina lebih dari 1 tahun. Kemudian yang 20 berikutnya unta binta labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun. Dan 20 terakhir yaitu unta ibna labun, unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Jadi itulah dari macam-macam diat dan yaitu baik itu mughalladhah ataupun mukhaffafah. Jadi sebenarnya berat sekali ya di dalam masalah diat ini. Kalaupun diuangkan di zaman sekarang itu tentunya nominalnya yaitu miliaran rupiah. Jadi makanya kenapa kok mahal sekali, kok banyak sekali yang harus dibayarkan di dalam diat ini? Ya agar seseorang tersebut untuk menganiaya orang lain, untuk membunuh orang lain, itu masih mikir, masih istilahnya masih memikirkan perkara atau konsekuensi setelahnya. Itu tadi
tadi penjelasan materi tentang wudhu dan diat. Setelah ini Bu Umu harap kalian bisa mencatat hal-hal penting terkait dengan materi yang sudah Bu Umu sampaikan. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat karena pembelajaran daring ini butuh semangat yang tinggi nih dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.